Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, bacaan ini bersifat general reading. Ya, ambil yang sesuai aja dengan kehidupan teman-teman, yang tidak dibuang saja ya. Jangan diambil hati semuanya, dan ini juga hanya hiburan ya, jangan terlalu meyakini, oke? Sebuah hiburan untuk menemani istirahat teman-teman atau menemani kesibukan teman-teman semuanya. Oke, kita lihat ya hari ini readingannya seperti apa. Kalian lagi mikirin apa? Semoga aku bisa narik ya energinya. Yuk simak ya. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Doain aku ya, mudah-mudahan lancar terus. Terima kasih supportnya. Sebentar ya, aku pinjam energinya dulu. Kok masih kayak nggak ketangkep ya, asik. Jangan ikutan ketawa, jangan kesel, jangan dongkol. Lepasin, tarik nafas. The Emperor. Mengerikan. Ada perubahan nih, aku lihat mendadak ya, mendadak banget. Perubahan yang bisa dibilang tidak terlalu mencekam ya, karena di sini kamu juga sudah ready, The Emperor ya. Sudah ready, sudah siap dengan apapun yang akan terjadi di perjalanan ke depan nanti ya. Teman-teman juga udah tahu mungkin dari beberapa pengetahuan yang didengar dari media sosial ataupun dari banyaknya pengalaman, cerita hidup, membuat teman-teman lebih kayak siap ya buat menyambut apalagi sih yang bakal dialami. Tapi enggak juga nantangin ya. Cuman di sini aku merasa teman-teman di sini seperti sudah siap lahir dan batin ya. Sudah mantap lah gitu ngelewatin kehidupan selanjutnya. Karena teman-teman di sini juga sudah punya pemahaman terhadap diri, sudah tahu dirinya ini gitu ya, cocoknya seperti apa dan bagaimana harus menerapkan agar punya rasa nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Dan usia juga bertambah ya. Beberapa dari teman-teman juga banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang sudah terlewati, dan saatnya sekarang ini teman-teman tuh santai tapi siap gitu ya, santai tapi siap ya. Oke, ada seseorang ya yang saat ini menjauh atau berada di luar jangkauan Anda. Itu lagi mikirin kamu ya, lagi kebayang-bayang kamu dan suka cek-cek nih ya, suka lihatlah akun media sosial kamu atau gambar kamu. Dia sering mungkin sambil meneteskan air mata atau sedih gitu ya, menyesali lah apa yang pernah dia lakukan ya. Dan itu menjadikan kenangan tersendiri buat dianya, dan juga sampai detik ini dia sedang memahami apa sih yang sedang dia lakukan ini, sampai dia harus menyesali gitu apa yang sudah dia lakukan, menyesali dengan keadaan dia. Dia memang sekarang sudah sepertinya kehilangan energi ya, sudah seperti pesimis banget gitu untuk melihat di hubungan ini akankah ada perubahan yang signifikan ya ke arah yang jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Itu ya namanya orang lagi sedih pasti berpikirnya negatif ya, banyak
hal-hal yang dia sanggup lewati tapi denial gitu. Kalau aku ngerasa dia juga dalam batin kecil yang terdalamnya itu, yang paling dalam gitu ya, teman-teman ngerti kan, yaitu adalah tempat di mana kedudukan Tuhan berada, asik. Di situ ya, dia tuh berbisik lah kalau dia tuh masih mampu untuk bisa ya merayu kamu atau ngedapetin kamu lagi dengan usahanya dia tentu ya. Di sana ada kebaikan, ada kepercayaan setitik di situ ya, yang membuat diri dia mungkin sedang memulihkan energi ya, untuk bisa bikin planning lagi nih untuk merapat atau nyari kamu atau ya komunikasi lah. Orang ini udah jauh sih aku lihat, tapi hatinya ini selalu kangen dan berharap banget gitu ya bisa dapetin kamu lagi, bisa bicara lagi dengan kamu terus. Aku ngerasanya memang masih belum siap, masih belum mau ya untuk kehilangan kamu atau berpisah dari kamu. Untuk saat ini dia memang tidak melakukan usaha dulu ya, karena energinya benar-benar habis ya, banyak pikiran banget, dan dia lebih kayak ketariknya ke ini, ke dirinya dia ini pernah melakukan langkah-langkah yang keliru gitu di dalam hubungan dengan kamu, sehingga membuat dia ini mengevaluasi lah apa yang sudah dia lakukan, sehingga dia itu sangat sedikit sekali ya mendapatkan hasil dari perjuangannya bersama dengan kamu ya. Dan di sini ada desan. Aku rasa memang orang ini tuh selalu dapat energi baik ya setelah dia memandang foto kamu ya, ataupun dia membaca eh, pesan-pesan terakhir gitu dia di antara kalian. Itu mungkin bisa membuat dia ini semangat lagi ya, ada desan, energinya bangkit lagi seperti anak-anak yang percaya diri ya, kalau banyak belajar pasti bakal pinter gitu, jadi dia mau usaha pasti bakal berhasil. Dan di sini juga dia memang aku rasa apa ya, seperti membuat em, membuat jarak ya, membuat batasan gitu, karena seperti harus menyamakan dengan kamu yang energinya udah mulai jauh gitu ya, udah nggak kejar sama dia. Dan di sini tuh dia seperti masih anak-anak ya, sifatnya mungkin masih anak-anak, jadi pelin-pelan banget gitu ya, takut, jadi belum berani untuk melakukan usaha yang lebih ekstrim, ngerti ya, jadi penakut gitu, dia belum berani untuk bertanggung jawab lebih gitu ya, bahkan untuk berjanji ngedapetin kamu lagi tuh kayak masih pelin-pelan karena khawatir gitu ya dengan keadaannya dia seperti masih ngejaga dirinya dari sesuatu hal yang buruk, dia masih ngejaga dirinya dari sesuatu hal yang menyebabkan dia nantinya apa ya, tidak mendapatkan cita-citanya. Jadi khawatir terus kepada diri sendiri gitu ya, dia kepingin kamu tapi dia nggak bisa ngelakuin usaha karena takut gitu ya, takut di sini ya karena dia tidak mau dirinya terkena dampak gitu dari hasil usaha yang gagal, dia takut pada kerugian, tapi hatinya memang punya apa ya, punya perasaan yang bahagia, punya perasaan yang semangat gitu. Jadi di dalam hatinya itu mungkin ada rasa senang ya, karena ada perkataan atau statement kamu gitu ya yang dia simpan di dalam otaknya atau hatinya, kalau kamu mungkin tidak akan berpaling dari dia atau tidak akan meninggalkan dia sampai kapan, sampai maut memisahkan. Jadi hal itu mungkin yang terngiang-ngiang ya, yang terbaca, tersimpan, terekam gitu di otaknya gitu, yang membuat dia itu akhirnya nggak ngelakuin usaha deh, pasti kamu yang bakal ngejar dia gitu ya. Dia ngerasa kayak kamu yang bakal usaha, kamu yang bakal pencarian ya, padahal di sini dia juga lagi kangen banget gitu, kangen banget aku lihatnya di Knight of Swords, masih menggebu-gebu ya, ada unek-unek mungkin yang ingin disampaikan yang belum tersampaikan ya, mungkin sisa dari komunikasi kamu itu masih
menyisakan lah ya tanda tanya di hati dan pikiran dia, sehingga nanti ya dalam waktu dekat ini mungkin orang yang sudah jauh ini akan kembali menghubungi kamu karena ada beberapa hal yang masih janggal di dalam pikiran dan hatinya ini yang harus dia tanyakan dan harus dia cari tahu tentang kebenarannya di Knight of Swords ya. Dalam waktu dekat sih, karena ini semakin kenceng unek-uneknya, mungkin karena dia juga sebetulnya masih butuh kamu dan memang belum siap ya untuk mencari lagi yang lain. Di Eight of Pentacles di sini dia belum belum ada keinginan untuk kembali mencari pengganti ataupun ya sekedar menjadi hiburannya dia ya. Eight of Pentacles dia masih mengukir ya, mengukir kenangan bersama dengan kamu itu, bahkan mungkin sudah hampir ada beberapa yang terlupakan oleh kamu, diingat lagi sama dia, diingat terus semakin terlihat jelas gitu ya di bayangannya bahwa apa yang pernah kamu omongin, apa yang pernah kalian lewati itu ini lagi apa namanya terlukis lagi gitu ya, dan dia pahat supaya nanti pada saat bicara dengan kamu ini dia nggak akan lupa dengan hal ini yang akan dia tanyakan, unek-unek atau kecurigaan yang dia ingin sampaikan ke kamu ini bisa bisa tersampaikan. Dan ya dari mungkin waktu matahari terbit sampai matahari terbenam ya dia terus mencari apa aja yang bisa dia kembali ingat ya, kisah di antara kalian yang membuat nanti hubungan ini akan kembali membaik. Karena aku rasa dia juga punya emosional yang cukup besar di sini. Karena di sini ya, jadi semakin dia terus mencari lebih dalam lagi di dalam pikirannya, di dalam batinnya apa yang sudah terlewati, kenangan apa sih yang benar-benar berkesan gitu ya. Dan unek-unek yang ingin dia sampaikan semakin tuh keluar semua ingatannya ya tentang mungkin perbuatan kamu atau ucapannya dia. Di sini dia emosional ya, benar-benar marah juga gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang menjengkelkan hatinya yang nggak dia terima atas ucapan atau tindakan kamu, dan ini mungkin juga ada kesalahpahaman di sini yang menyebabkan dia semarah ini ya, dan akhirnya dia kayak sedikit membenci lah gitu ya, membenci perjalanan itu gitu. Dan aku rasa dia kayak dalam satu waktu ini berubah-ubah ya, kadang dia kesel, kadang dia rindu, kadang dia terus mencari momen ya yang mengingatkan dia pada kenangan untuk membuat hatinya tenang. Karena aku rasa di tower di sini hatinya lagi panas banget batinnya ya, lagi berkecamuk banyak hal yang ingin dia sampaikan tapi tidak terungkap atau tidak bisa dia omongin ke kamu, sehingga dia jengkel gitu ya, panas hatinya, panas banget. Ada mungkin di sini sebagian teman-teman ada yang kena blok atau diblokir, ini bisa jadi dia ngerasain ya panas banget jiwanya ya, ini kesel lah gitu, kesel karena belum semua disampaikan pada saat dia ingin menyampaikan, sudah mengukir panjang-panjang ingatannya terus dia tulis dalam sebuah pesan nggak terkirim ya, sudah diblok. Wah dia jengkel banget gitu, kesel ya kan, akhirnya dia membabi buta di dalam batinnya itu kayak marah gitu, marah sekali ya. Tapi hal itu tidak membuat dia ini juga meninggalkan kamu sih, kalau aku lihat cuman memang ada yang diblokir gitu ya. Ini kan juga mengakibatkan si The Tower ini muncul ya, ada sebuah kelahiran baru, atau artinya ada perubahan nanti di hubungan kalian, ada perubahan baru lah gitu. Jadi peristiwa dimana komunikasi ini nggak nyambung atau kalian saling berselisih paham gitu ya, karena mungkin komunikasinya sama-sama jago ngomong, sama-sama keras kepala gitu ya, nggak ada yang mau kalah gitu, akhirnya emosi. Tapi nanti setelah hal ini dirasakan sama dia dan kamu mungkin juga sudah merasakannya, nanti akan turun ya emosi itu, dan akan menjadikan
seseorang yang baru gitu. Lebih bijaksana, biasanya kalau udah ada The Tower ini muncul, dia akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Begitu juga dengan kamu, dan lebih berhati-hati. Berhati-hati dalam ucapan, pikiran, supaya tidak menyebabkan perselisihan, supaya tidak menyebabkan sebuah perpisahan. Karena sesuatu yang terjadi di dalam hubungan, baik dalam pertemanan, keluarga, pasangan, anak, dan orang tua, itu kadang kalau sudah ada problematika yang begitu hebat atau ada perdebatan yang sengit ya, yang nggak ada ujungnya, tapi nanti pada akhirnya ada satu momen yang harus jadi ada bom gitu ya, harus meledak, ada kemarahan, ada pecah mungkin barang, baru nanti akan ada kesadaran. Kalau belum marah besar, belum ada sadar gitu, belum ada penyesalan. Setelah nanti ini terjadi, barulah akan ada penyesalan, dan dia lagi menyesal gitu dengan tindakan dia. Dia terlalu ceroboh, terlalu emosi, terlalu ingin mendominasi dalam hubungan ini, dan selalu kepingin terlihat baik di mata kamu. Bahkan dia sendiri pun tidak mau menganggap dirinya salah atau keliru di dalam hubungan ini. Jadi kalau teman-teman ngobrol sama orang ini tuh, biasanya orang ini akan sulit untuk jujur. Dia akan banyak menghapus ya pesan-pesan yang sudah terkirim itu, karena ada rasa tidak mau menilai dirinya salah atau mengakui dirinya itu untuk bersalah. Untuk itu dia nggak akan sanggup membaca untuk kesekian kalinya pesan dari dia sendiri yang tulis, kata-katanya menyesal atau maaf gitu ke kamu. Itu bakal sekali doang terus nanti dihapus gitu, karena dia nggak akan rela dirinya ini dinilai salah oleh dirinya sendiri gitu, nggak mau, apalagi sama orang lain ya, apalagi sama kamu. Tapi kalau sama kamu kan enak, jadi ada hanteman gitu, dan itu akan membuat dia akan tenang. Kalau belum berantem itu belum akan tenang, nah belum ada penyesalan. Tapi ya kalau udah berantem, jambak-jambakan, lempar-lemparan piring atau segala macam omongan kasar atau apa, nanti akan ada penyesalan, dan hal itu nanti akan jadi dua kemungkinan, akan jadi terbiasa atau berubah menjadi orang yang bijaksana. Tapi kalau kita lihat di sini, kedepannya tuh kayak angkuh gitu nggak sih nanti? Coba kita lihat ya apa yang akan terjadi ke depannya nanti, karena kamu juga udah siap ya, udah siap banget gitu untuk ngadepin dia. Kedepannya nanti akan seperti apa? Akan seperti apa ya kedepannya? Ribut aja orang ini tuh karena nggak mau disalahin, dan kamu juga udah siap sih. Akan baik lagi yang aku lihat. Memang orangnya ini ya tipenya keras, mau menang terus gitu ya, nggak mau disalahin. Tapi dia sayang banget sama kamu, bakal terus kayak kembali memperbaiki diri untuk mendekati kamu lagi, karena nggak bisa jauh. Emang orangnya ribut aja gitu ya, karena kepinginnya kamu tuh tunduk gitu loh sama ucapannya. Terus apalagi pada saat dia ini ada banyak kesulitan gitu ya, kamu datang untuk membantu, udah pasti dia bakal takluk banget. Yang aku lihat di sini memang saat ini tuh sebetulnya dia lagi bingung banget dalam kehidupannya dia, terutama pikirannya ketuju ke kamu terus. Urusan dia itu banyak sekali di Seven of Cups ya, urusannya banyak banget, tapi yang kepikiran cuman kamu yang paling besar ya. Padahal banyak gitu urusannya dia, tapi yang paling kepikiran banget tuh tentang kamu gitu ya. Kenapa? Karena ada rasa sayang dia, dan hubungannya kayak terombang-ambing, nggak jelas gitu ya. Dia pengen kepastian dari kamu di sini. Ada The High Prince ya, ngerasa dia dalam batinnya teman-teman ngerasa ada rahasia yang kamu simpan dari dia, sehingga di sini kayaknya kalau nanti dia cari kamu untuk komunikasi, dia bakal tanyanya lebih kayak detektif ya. Udah dia catet tuh di dalam pikirannya dia, di dalam batinnya apa yang bakal dia tanya ini, unek-uneknya yang bikin dia nggak nyaman di dalam jiwanya ya, pengen dia tanyain. Di sini walaupun dia merasa apa ya, kayak kalah ya sama kamu, tapi dia di sini kayak nggak marah gitu, kayak menerima lah gitu. Kamu marah ya kamu menerima gitu, dia menerima gitu ya, bahwa emang kalau orang lagi marah memang kalau nggak ditegasin kan kamu selalu dicecer dan dijadikan tempat bersalah terus kan. Pada akhirnya di sini kamu
ngebiarin dia aja gitu ngoceh dan mikir buruk, tapi sekali-sekali juga kamu kayak ngelawan dia ya, pada akhirnya dia akan diem gitu guys ya, dia akan memilih untuk diam karena ya memang salah gitu ya, dia memang masih sayang sih, makanya dia di sini cuman ngomel terus banyak komen yang menjadi unek-unek dia gitulah ya, makanya dia agak susah buat dikalahin karena dia banyak denialnya gitu, dia ngerasa dia benar terus gitu ya, dan itu kalau kamu ngejauh juga dia bakal ngejar terus ya, orang nggak mau nggak mau lepas dari kamu, as of one, bahkan dia lagi mikir caranya gimana buat ngedeketin kamu sekarang. Kalau dia ngeblokir atau kamu yang blokir dia, dia lagi cari cara. Kalau dia udah nemuin caranya nih, mungkin dia akan pertama-tama mau baik-baik dulu nih bicara sama kamu gitu ya. Yang jelas di dalam hubungan ini memang ada sebuah kekeliruan, tapi kamu udah siap gitu ya, udah siap nih kalau dia datang nanti mau bicara apa, mau bagaimana. Dan kedepannya juga kamu seperti kayak mau emang kamu sedih sih juga ya dengan kondisi kamu, karena kamu lagi dihadapkan dengan seseorang yang sulit untuk sadar di sini. Queen of Cups ya, kamu masih kayak semangat karena ada cita-cita yang harus kamu perjuangkan, sehingga kamu di sini mau konsentrasi ya, memperjuangkan eh, apa ya, karir gitu ya, kamu pingin fokus lah di dalam kehidupan ini, bahkan kamu juga siap menjauh ya dari dia ya, siap menjauh dari dia, dan kamu juga memilih untuk fokus kepada hal-hal yang ingin kamu tuju, walaupun sebetulnya di dalam batin kamu juga sebetulnya masih belum siap ya untuk kehilangan dia, bahkan menjauh, tapi hal ini harus kamu lakukan ya untuk kamu lebih tenang dalam kehidupan, karena selama dengan dia hati kamu ya, pikiran kamu selalu diajak bertengkar gitu ya, selalu ada aja masalah yang membuat kamu ini juga terbawa-bawa panas ya. Jadi pada saat kamu mau berjuang, mau bekerja dalam asmara juga nggak keluar, mau romantis-romantisnya. Jadi hal ini membuat kamu terganggu ya, secara mental sebetulnya kamu terganggu banget dengan sikapnya dia yang tidak pernah mengalah atau tidak pernah sadar dengan kesalahannya dia, dan kamu memutuskan untuk ya memang menjaga jarak sih dari dia ya, karena itu adalah hal yang paling apa sih penting, apa sih ya namanya, yang paling harus kamu ambil lah langkah yang cepat gitu, menjaga jarak dulu untuk saat ini agar kamu tidak terkontaminasi banyak energi yang negatif. Kamu mau mengawali masa Plutoin Aquarius ini ya dengan pikiran yang sehat ya, dengan pikiran-pikiran yang positif ya, supaya semua yang jadi tanggung jawab kamu bisa kamu selesaikan, dan kamu juga bisa meraih cita-cita yang memang sudah kamu planningkan sudah sejak dari muda gitu, dan usianya sekarang kamu udah nggak terlalu juga muda, nggak terlalu muda dan juga nggak terlalu tua. Jadi waktunya kamu untuk mengambil alih kehidupan ini supaya tidak lagi disalahgunakan oleh pasangan kamu atau oleh orang lain. Jadi kamu pengen mengendalikan diri kamu sendiri ya. Jadi selama ini kamu selalu dikendalikan perasaannya oleh pasangan, perasaan kamu dikendalikan oleh keluarga pasangan, dan hati kamu juga sering banget dikendalikan oleh keadaan-keadaan ya yang datang dari segala arah, dan kamu di sini kepingin fokus ya untuk memperbaiki jalan kehidupan kamu agar kamu mendapatkan cita-cita kamu dalam waktu dekat. Kamu tidak mau menunda-nunda lagi lah gitu intinya ya, pengen serius ya, hubungan yang serius dan pernikahan. Jadi kamu mau fokus ke sana ya, fokus untuk rezekinya juga, supaya lebih awal untuk membenahi diri, lebih awal juga untuk mendapati hubungan yang baik gitu ya, dan lebih awal juga kamu bisa mengumpulkan kekayaan gitu. Kalau memang dia tidak bisa diajak baik, tidak bisa diajak benar, ya kamu lebih baik kayak memikirkan dululah diri diri sendiri, baru nanti kepikiran mungkin untuk kembali nyadarin dia. Tapi untuk kali ini memang kamu kayak mau jaga jarak dulu deh. Kalau kalian sudah menikah ya,
kalau kalian sudah menikah, aku melihatnya kamu tuh mau fokus dulu gitu di diri sendiri. Kalau hubungan kamu sudah menikah, kamu udah kayak aman di sini ya. Ngerasa, oke, aku udah tenang, santai tapi siap gitu ya. Karena memang sudah tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Kalaupun mau ada pergi atau bercerai, dan itu rasanya kamu juga sudah tidak takut gitu ya dengan hal yang akan terjadi itu. Tapi justru yang aku lihat malah kebalikannya, dianya yang takut gitu ya untuk kehilangan kamu. Tapi ya, ini usahanya sia-sia enggak bakalan berhasil di sini. Karena di sini udah muncul As of One dengan Six of Pentacles. Artinya apa sih yang jadi harapan kamu ini akan dapet gitu. Ya, dan kamu juga di sini memang orangnya terlalu baik sih, banyak memberi juga gitu ya. Jadi susah buat kamu menabung ya untuk membeli sesuatu, tapi jangan berpikir gitu ya. Jangan berpikir gini, mungkin banyak orang yang bilang gini, jangan terlalu banyak memberi ya sama keluarga, jangan terlalu royal lah sama siapapun gitu, nanti kamu nggak akan kaya gitu, nanti kamu nggak bakal kecapai lah gitu apa yang kamu mau. Tapi itu juga jangan jangan terlalu dipakai ya, pepatah itu. Mendingan kamu tuh memang sisihkan memang sebagian rezeki kamu itu untuk orang tua ataupun juga untuk diri sendiri, tapi jangan terlalu berlebihan. Harus lebih ditegaskan kepada diri sendiri ya, bahwa diri sendiri itu nomor satu gitu. Kalaupun kamu mau menitipkan, kamu harus bisa setir gitu, karena masalah uang nih rentan gitu, karena kamu punya masa depan. Terlalu baik juga salah, nggak baik juga salah, jadi kamu harus punya cara yang jitu supaya hidup kamu ini nggak disalahgunakan oleh keluarga ya, penghasilannya nggak dimanfaatin keluarga, nggak dimanfaatin pasangan. Jadi kamu harus pandai menyimpan uang buat diri sendiri dan bisa membagi lah sisanya buat orang-orang. Tapi kalau kamu di sini masih minim penghasilannya, maka kamu di sini ditugaskan untuk membuka atau lebih fokus pada yang benar-benar bisa memberikan income besar, yang benar-benar bisa memberikan target sesuai dengan yang kamu mau gitu. Jadi kamu harus punya planning gitu ya, bisnis apa nih yang bisa targetnya nyampe seperti apa yang kamu mau gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya, kamu mau stuck di tempat terus nantinya ya, kalau nggak di planningin, kalau nggak dicita-citain, mana mungkin gitu ya akan terwujud ya, kecuali mungkin ada nasib baik gitu ya, kamu nggak ada angin nggak ada hujan, tahu-tahu kamu dapat harta, dapat warisan ya. Mungkin kalau kamu ini orang tuanya lawyer ya, ataupun orang tuanya bekerja di instansi pemerintah dan sudah punya jabatan, udah pasti nih kamu kebagian warisan ini ya. Ada sih kalau Pentacles ya, kebagian lah kamu semua warisan dan rata gitu ya, dan hidupnya kamu juga nyaman kok kalau aku lihat. Kalau ini ya terlihat di Six of Pentacles ya, kamu akan mengalami kehidupan yang nyaman dan aman gitu di masa depan. Cuman masalah percintaan, masalah hati, masalah hubungan asmara ini agak susah karena kamu hilang gairah, hilang keinginan untuk mesra dengan pasangan. Karena terlalu banyak keributan ya, terlalu banyak keinginan yang tidak tercapai, sehingga kamu tuh kayak nggak mau membagi tugas dengan pasangan, kayak mau ngerjain sendiri aja. Jadi energi maskulinnya terlalu kuat tuh, lihat kan, kamu terlalu sendiri, semua kamu yang ngerjain gitu. Kamu harus punya sisi feminimnya. Feminim di sini bukan kamu pakai baju yang rok mini ataupun kalau laki-laki manja-manja, enggak, tapi bisa meminta lah, ini bagian kamu, itu bagian dia gitu. Kalau yang udah nikah kan enak ya seperti itu, tapi kalau yang belum menikah ya jangan juga apa-apa dibantuin. Kalau memang kamu pingin dia berhasil, dia dalam keadaan tidak baik-baik saja, keadaan finansialnya, ya satu-satunya cara untuk memperbaiki hubungan adalah bantuin masalah dia dulu gitu. Ya tapi harus dengan perjanjian ya, harus tahu terima kasih dan balas budi masalahnya, biar jangan sampai dia kabur. Ini ada The Tower soalnya, dia punya masalah yang cukup besar itu, dan ini akan membuat kalian tuh bertengkar entah apa ya. Tapi yang aku lihat di sini, dia tetap kayak mempertahankan hubungan sih, walaupun dia ini
yang selalu cari gara-gara dan cari keributan, tapi dia emang kepingin hubungannya itu bagus gitu, makanya dia harus ngomong sampai ribut, sampai mungkin memblokir kamu ya, atau diem-diemin kamu berlama-lama, tapi sebenarnya supaya bikin kamu sadar. Dan itu bakalan efektif enggak gitu cara itu? Enggak, padahal ya enggak, malah bikin dia sakit hati. Dianya sakit hati, panas hati, akhirnya dia bingung sendiri, kepikiran kamu terus nih, nggak bisa tidur dianya ya, mikir aja gimana caranya supaya kamu nggak pergi atau supaya kamu bisa baik ke dia, karena di sini dia sangat butuh kamu. Jadi selama bersama dengan kamu ini, kamu yang banyak servis dia gitu ya, dan bersama dengan kamu nih rezekinya bagus gitu. Kalau aku lihat seperti itu ya. Ini bagi orang yang baru pacaran atau memang sudah menikah, makanya dia di sini nggak akan ya ninggalin kamu, walaupun memang sering banget terlibat konflik atau cekcoknya sampai berantem besar gitu ya, tapi nggak sampai berpisah. Kalaupun ada yang berpisah, ini ujung-ujungnya bakal balik lagi gitu. Dan kamunya yang paling agak denial ya, untuk ih males deh ya, padahal udah enak ya. Ya enak ya, nggak ada pasangan itu kan bisa fokus dalam berkarir, tapi jangan terlalu seperti itu juga, nggak baik ya, nggak baik. Lebih baik dipertimbangkan dulu gitu, mana paling banyak kebaikannya, mana yang banyak keburukannya. Jadi kalau banyak baiknya ya tetap bersama, tapi kalau emang banyak baiknya berpisah ya jangan. Kalau memang dia bukan berselingkuh ya, bukan berselingkuh, bukan milik orang, maka jangan ditinggal. Tapi kalau dianya milik orang terus berselingkuh, nah lain beda ya ceritanya. Yang aku lihat sekarang ini bukan tentang perselingkuhan, tapi ini juga bisa terindikasi bahwa kamu sebetulnya sudah siap, udah ready dengan apapun yang terjadi di depan nanti, yang akan terjadi di dalam hubungan asmara kamu dengan si dia ya. Yang aku lihat ini, kalau orang ini punya pasangan ya, kamu sedang berdealing dengan orang yang punya pasangan. Seseorang ini perasaannya sekarang juga lagi sering mantau kamu, dan dia memang lagi marah gitu ya. Dan sebetulnya marahnya ini bercampur rasa sedih. Sedihnya akibat unek-uneknya dia muncul semua pada saat sudah kena blokir atau sudah menjauh kamunya dari dia. Unek-unek muncul, semua muncul pada saat dia membuka gambar-gambar terakhirmu ataupun pesan-pesan terakhir kamu ya. Tetapi terobati karena di sana dia punya anak, jadi dia lebih bahagia bersama dengan anaknya, padahal sebetulnya di dalam hatinya lagi kangen sama kamu, tapi ada penghiburnya ya anaknya. Jadi dia sedikit teralihkan lah fokus dia, perasaan dia yang puyeng banget karena mikirin kamu, fokus ke anaknya. Dan aku rasa juga dia lagi butuh finansial banget ya. Hidupnya selama berpisah dengan kamu, dia benar-benar sedang bekerja keras untuk menstabilkan finansialnya, atau memang dia lagi ada masalah finansial yang membuat dirinya ini hancur ya di publik. Entah itu memang dia ada masalah dengan orang lain ya, tanggung jawab dia kepada orang lain yang belum selesai, sehingga di sini ada reputasi atau karirnya yang hancur ya pada saat sudah berpisah dengan kamu. Seseorang ini udah punya anak gitu, dan dia mengalami konflik yang cukup hebat saat sudah berpisah dengan kamu, atau saat sudah memblokir kamu duluan. Yang terjadi adalah dia sedang mengalami hal ini gitu ya. Dia sebetulnya mikirin kamu, setelah udah diblokir tuh kepikiran kamu aja nggak berhenti. Padahal masalahnya banyak sekali, tapi kamu sebagai pusatnya ya. Terus karena masalah dia banyak, tapi di pikiran dia paling besar adalah mikirin kamu, jadi dia agak selamat guys. Harusnya kan dia pusing sampai sakit gitu ya, atau mungkin stres gitu ya, tapi karena yang dipikirin adalah kamu, dia masih sedikit agak bisa bernafas, bisa menjaga kesehatan, karena dia juga kepingin tampil, kepingin terlihat baik oleh kamu, makanya dia menjaga dan merawat diri dia. Padahal emang masalah dia itu hancur loh, reputasinya, karirnya, tapi karena dia ini masih ingin mendapatkan perhatian dari kamu, makanya dia jaga diri, jaga tubuh, merawat gitu ya, supaya ya pada saat nanti jumpa sama kamu itu walaupun jauh, tapi ada kesannya kamu tuh seneng, masih gitu tertarik sama dia
gitu. Dia banyak mencari mungkin ilmu ya, pembelajaran agar dia bisa setara sama kamu, karena dia hancur banget itu, dia pingin setara lagi, pingin naik lagi, pengen selevel sama kamu yang sudah kamu tinggalin ya. Dan pada akhirnya apa, dia nggak dapat posisi yang setara dengan kamu, akhirnya dia menggunakan suaranya, atau ini kan five of sword itu kan tentang udara atau komunikasi ya, perselisihan. Jadi nanti dia bakal sering sindir kamu atau ngomong seenaknya untuk nyakitin kamu, karena nggak dapetin kamu, nggak bisa setara dengan kamu, pengen dapat balik ke kamu lagi, terus nyakitin. Tapi ntar lama-lama dia sadar teman-teman, karena apa, karena dia sayang gitu loh. Dia melakukan itu tuh karena dia cemburu, iya, takut banget kamu berhasil tanpa dia. Jadi selama ini kamu tuh bisa hebat, bisa glowing gitu ya, betul, bisa cerah hidupnya, keuangannya, masa depannya tanpa dia. Dan dia mungkin menyangkanya kalau nggak ada dia ya kamu nggak bisa apa-apa, ternyata beda. Ternyata di si posisinya pada saat dia mungkin sudah berbuat sesuatu ya, mungkin juga berkata kasar atau bertengkar, di sini yang ada ya dia sedih ya, hiburannya dia cuma anaknya aja gitu, padahal hatinya mah kangen banget gitu, menggebu-gebu kangennya. Tapi dialihkan untuk menghadapi masalah yang banyak ini. Jadi apa ya, besar banget kangennya, tapi dia juga punya masalah banyak, jadi ya udah sambil mikirin kamu sambil kerja, jadi kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bikin kesehatannya drop gitu, masih bisa dia untuk memulihkan lah keadaan dia ya, yang sebetulnya memang dia butuh banget kamu, karena bersama dengan kamu di sini nih banyak banget kenikmatan yang dia rasakan ya. Yuk kita lihat lagi ya untuk tiga kartu, apa yang akan terjadi antara kamu dengan dia. Oke, langsung dapat 3 guys. Ada the word, ada strength, dan ada pentacles. Di sini ya, hubungan kalian ini akan kembali sih kalau aku lihat. Mungkin karena perjuangan dia ya di sini ya. Dan orang ini bakal kejar kamu terus gitu ya, bakal kejar kamu. Kenapa? Karena dia masih apa ya, ada egonya itu adalah karena di sini kamu melihat kamu berada di situasi yang enak, yang bahagia, yang nyaman, itu bikin dia kan takut ya kehilangan kamu, takut kamu dimiliki orang lain. Makanya dia itu akan kayak menggunakan kekuatannya dia, menggunakan mungkin egonya ya, untuk membuat kamu tuh tetap bersama dengan dia. Orangnya cepat ngambek gitu ya. Terus kamu juga orangnya yang masih juga sayang sama dia, jadi masih ngeladenin, itu yang masalahnya ya. Dan kamu sama dia di sini ada indikasi di kartu ini ya, bahwa kamu masih akan bersama dengan dia gitu loh. Usaha dia tuh masih kenceng gitu ya, buat tidak jauh dari kamu gitu. Walaupun di sini ada ketidakseimbangan karena dia lebih tinggi emosinya, jadi kamu kayak aduh sebetulnya udah capek gitu ya, tapi kamu masih bisa sabar sama orang ini untuk tidak terlalu merespon mungkin marahnya. Jadi kamu lebih kayak menggunakan energi welas asihmu ya. Kalau dia lagi marah kamu ngomongnya pelan ya, terus kalau dia lagi maki-maki dengan omongan sindiran yang pedas, kamu bahasanya bagus. Jadi dia gimana mau nyakitin kamu nggak ngaruh gitu loh untuk disakiti. Makanya dia bingung dengan cara apa ya bikin kamu ini takluk, padahal sebetulnya dia yang takluk duluan sama kamu, tapi dia ngerasa seakan-akan kamu nggak bisa kemana-mana tanpa dia ya, padahal dia yang nggak bisa hidupnya enak kalau nggak ada kamu di sini. Makanya dia takut kehilangan kamu. Tuh of Pentacle, kestabilan ada di kamu, makanya dia selalu ngintilin kamu ya, dan selalu butuh kamu karena di sini kekuatan finansialnya lebih bagus di kamu gitu ya. Hatinya mah sekarang lagi kenapa guys, bottom of the decknya lagi sedih ya. Apa yang terjadi sih di antara kamu sama dia? Dia yang blokir kamu, tapi dia juga yang ngerasa menyesal dan bersedih
Ya, kedepannya masih akan ada komunikasi itu sampai terlihat jelas nanti dari kamu tujuannya mau seperti apa, mau bagaimana, keputusannya apa. Setelah itu baru nanti akan ada kejelasan ya. Kalau aku rasa di sini kamu juga kayak masih kepingin bersama dengan dia, makanya sabar nanganin dia. Apalagi kalau udah nikah ya, kamu sabar banget, sabar sekali nemenin dia. Dan dia selalu aja mengacaukan kamu dari lini ekonomi ya. Tapi kalau kamu sama dia pacaran ini juga gawat sih, dia selalu boros, terlalu uang. Jadi kamu dicari karena ada keperluan uang. Padahal kamu kepingin ngomongin tentang asmara, cinta gitu ya. Dia ngomongin uang, jadi kamu lama-lama kayak males ngeladenin ya. Males ngeladenin, padahal sayang kamu juga sama dia, tapi capek gitu dengan alasan-alasan tentang hal itu. Uang, kerjaan, masalah gitu ya. Jadi kapan waktunya untuk romantis ya, kedepannya akan seperti apa ya, dia nggak lepas dari kamu. Sayangnya udah double, sayang uang, sayang kamu, sayang tubuhmu, sayang kepintaranmu, sayang semua apa yang ada melekat di diri kamu. Oke guys, ini ada inisialnya DXPF MB G E T S R O U A H. Dan kita lihat zodiak apa saja ini, energi dari zodiak dari zodiak Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Gemini, Virgo. maaf, Gemini, lalu kita ada Leo, ada Aries. Oke, Earth Sun ya. Tuh, Earth Sun sama elemen api lagi ini nih, lagi banyak, mungkin emosinya terlalu meledak dan nggak mau disalahin, nggak mau ada yang ngalah. Ada Gemini juga. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kamu suka, jangan lupa di like ya. Yang belum subscribe, ayo dong guys, subscribe ya. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya. Aku doain hubungannya langgeng, lancar, terselesaikan, dan terang benderang ya masalahnya. Semoga teman-teman diberikan keberlimpahan dan kasih sayang dari semesta nggak putus-putus ya. Selamat datang di Pluto in Aquarius. Semoga kehidupan kamu jauh lebih baik dari kamu sebelumnya. See you.